Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal Saintek Smith. Ini untuk persiapan seleksi masuk ITS ya. Nomor 1, dua bola besi A dan B masing-masing bermassa 3 kg dan 2 kg diikat dan dihubungkan pada sebuah pegas. Pegas ditekan kemudian dilepaskan. Jika setelah dilepas bola A bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, maka bola B bergerak dengan percepatan berapa? Oke, kita bahas ya. Nah, ini pegas kan diikatkan pada kedua bola ini kanan kiri ya. Nah, nanti bola A menekan pegas, bola B juga menekan pegas secara bersamaan, kemudian dilepas. Akhirnya bola A nanti akan bergerak ke kiri setelah dilepas, B-nya bergerak ke kanan. Nah, setelah pegas dilepas, kedua bola akan menerima gaya yang sama besar ya. Ini gaya aksi reaksi. Gaya yang diterima bola A itu sama dengan gaya yang diterima bola B. Jadi FA sama dengan FB, FA itu MA kali AA, FB itu MB kali AB. MA itu 3 kg di sini ya, sedangkan AA adalah 2, sudah diketahui. MB-nya 2 kg, AB-nya ditanyakan, berarti AB-nya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2, sebuah bola besi digantung tali ringan pada atap sebuah bus. Jika bus bergerak mendatar dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat, maka bola besi akan menyimpang dengan arah berlawanan dengan gerak bus. Percepatan gravitasi setempat 10, sudut antara tali dengan garis vertikal ketika bola besi itu menyimpang maksimum. Kita bahas ya. Jadi ini busnya bergerak ke arah kanan dengan percepatan A, ke arah mendatar ya. Maka nanti bola besi itu akan menyimpang ke kiri ya, menyimpang kiri dengan percepatan yang sama dengan percepatan bus, saya sebut percepatan reaksi. Dia membentuk sudut theta ya, talinya membentuk sudut theta terhadap garis vertikal. Nah, yang ditanyakan theta-nya ini kan. Oke, jadi saya tarik garis lurus dulu, ini garis bantuan. Nah, pada saat menyimpang maksimum, ada percepatan yang bekerja pada bola besi, yaitu percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Terus kemudian ada percepatan reaksi yang arahnya ke kiri, sama dengan percepatan bus. Nah, kalau kita mau mencari tetanya itu sangat mudah. Vektornya kita pindahkan aja. A-nya saya pindahkan sini, G-nya situ ya. Perhatikan, vektor itu bisa dipindahkan asalkan tidak merubah besar dan arah. Jadi A-nya tetap ke arah kiri, besarnya sama. G-nya tetap ke arah bawah, besarnya juga sama. Sedangkan yang biru ini adalah percepatan total dari A dan G. Kalau kita mencari tan theta itu gampang loh. A per G ya kan. Nah, A-nya itu 3 tadi, G-nya 10. Jadi kalau begitu theta-nya adalah tan pangkat min 1 3 per 10 atau arkes tan 3 per 10. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3. Dua balok 1 dan 2 masing-masing bermassa 2 kg dan 3 kg terletak pada permukaan kereta yang licin. Keduanya dihubungkan tali ringan melewati katrol yang massanya dapat diabaikan. Berapakah percepatan yang diberikan pada sistem gabungan kereta dan balok agar balok diam relatif terhadap permukaan kereta? Nah, kita bahas ya. Jadi maksudnya kereta bergerak dengan ke kanan dengan percepatan A, tapi sewaktu keretanya bergerak, balok A, balok 1 dan 2 ini diam relatif terhadap keretanya. Ini sangat mudah sekali caranya ya, kita uraikan aja percepatan dari keretanya ini ke arah horizontal, kita uraikan, kita proyeksikan sejajar bidang ya. Jadi untuk balok yang pertama, percepatan balok 1 nanti kalau diam relatif terhadap keretanya, maka percepatannya harus ini. A cos alfa, proyeksi dari percepatan kereta ke arah bidang ini ya. Jadi A cos alfa, sedangkan untuk balok 2-nya harus A cos beta gitu kan ya. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada balok 1 itu adalah W1, terus kemudian diuraikan menjadi W1 sin alfa sejajar bidang, tegak lurus bidang tidak saya tulis di sini ya. Terus kemudian W2 diuraikan sejajar bidang, W2 sin beta, yang tegak lurus tidak saya tulis. Nah, yang tegak lurus kan W2 cos beta ya. Tapi tidak saya tulis karena tidak penting. Oke, nah sekarang tinjaulah balok M1. Berlaku sigma F sama dengan M1 kali A1 ya. Nah, sigma F-nya ini kan, W1, ini sigma F-nya W1 sin alfa, ya dikurangi dengan T. Nah, harus sama dengan M1, A1-nya itu harus sama dengan A cos alfa. Nah, karena tadi balok 1 diam relatif terhadap keretanya. Jadi harus sama dengan percepatan proyeksi A cos alfa. Ini saya sebut persamaan 1 ya. Nah, sedangkan balok 2 berlaku sigma F, M2 kali A2. Jadi sigma F-nya, perhatikan ini, W2 sin beta ditambah dengan T. Nah, sama dengan M2, A2-nya adalah percepatan proyeksi kereta ke arah horizontal, ke arah bidang ini ya, ke arah bidang. A cos beta. Oke.
Nah, ini saya sebut persamaan 2, lalu saya jumlahkan persamaan 1 dan 2 untuk mengeliminasi T. Kalau saya eliminasi, jadinya seperti ini kan. Ini ruas kiri, ruas kanannya. Akhirnya hanya bisa saya keluarkan, akhirnya dapat hasil seperti ini. Oke, kita tinggal masukkan aja W1-nya itu M kali G, M-nya 2, G-nya 10, ya anggapannya 10. Jadi 20 sin alfa sin 53, W2-nya 30, sin beta 37 di situ ya. Nah, M1, M2 cos semua saya masukkan di sini sudah ya. Saya masukkan semua. Tinggal ngitung 20 sin 53 0,8, sin 37 0,6, cos 53 0,6, cos 37 0,8. Kita hitung. 20 kali 0,816, 30 kali 0,619, ini 1,2, ini 2,4. Berarti hasilnya 34 dibagi 3,6. Ya, hasilnya sekitar 9,4 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya tepat adalah B. Nomor 4, pada sistem kator beban seperti tampak pada gambar, massa balok A dan B masing-masing 20 kg dan 30 kg. Sistem mula-mula dalam keadaan diam dan massa kator sangat ringan. Abaikan. Jika balok A dilepas pada T2 sekon, kecepatan balok A adalah berapa? Oke, kita bahas ya. Asumsikan, anggaplah A itu bergerak turun sedangkan B naik. Ya pasti naik ya kalau A-nya turun. A itu turun dengan percepatan AA, sedangkan B percepatannya AB. Oke, beratnya AWA, beratnya BWB. Sistem ini percepatannya nggak sama ya. Percepatan A tidak sama dengan B. Jadi artinya gini, kalau balok A ini turun 1 meter, maka B-nya ke sana cuma setengah meter. Loh, kenapa begitu? Karena ini ditopang 2 tali. Jadi 1 meter itu dibagi 2, setengah-setengah dapatnya ya. Oleh sebab itu, jika A-nya ini bergerak dengan percepatan AA, ya berarti B ini setengah kalinya AA gitu kan ya. Artinya percepatan A itu 2 kali AB. Percepatan A lebih besar daripada B gitu ya. Jadi percepatan B lebih kecil dari A gitu. Nah, ini saya sebut persamaan 1. Nah, tinjau balok A sekarang. Balok A ini bergerak turun, jadi WA secara gerak T-nya melawan, jadi nanti WA min T, MA dikalikan dengan AA, saya masukkan WA-nya M kali G, berarti 20 kali G-nya 10, 200, min T, MA 20 kali AA. Ini saya sebut persamaan 2 ya. Tinjau balok B sekarang sigma F sama dengan MB kali AB, sigma F-nya berarti 2T. Ya, 2T karena dia naik, 2T dikurangi WB. Oh, ini tegangan tali ini kok nggak digambar ya? Ya, sama dengan 2T ya. Karena katornya masanya diabaikan. Jadi 2T min WB sama dengan MB dikalikan dengan AB-nya itu setengah AA. Oke. Nah, kalau saya masukkan WB-nya adalah 300 karena masanya 30. MB-nya 30, lah AB-nya saya ganti setengah AA dari persamaan 1. Jadi kalau begitu dapatnya 2T min 300 sama dengan 15 AA. Ini saya sebut persamaan 3. Oke, saya sudah punya 2 persamaan. Nah, persamaan 2, ini saya kalikan 2 aja. Saya kalikan 2 ya, 400 min 2T, 40 AA. Kenapa saya kalikan 2? Karena saya mau eliminasi 2T. Ini saya hilangkan 2T-nya. Jadi 2 persamaan, 2 dan 3 ini saya jumlahkan aja. Kalau saya jumlahkan 2T tambah min 2T, habis 400 kurangi 300 itu 100. 15 tambah 40, 55 AA. Jadi kalau begitu AA-nya 1,8 meter per sekon kuadrat. Ini baru percepatan dari A. Tapi yang ditanyakan, pada T2 sekon, kecepatan balok A berapa? Balok A ini bergerak secara GLBB, jadi akan berlaku rumus VT, VO plus AT. VO itu 0, A-nya itu kan ini ya, percepatan A maksudnya ini. 1,8, T-nya adalah 2. Jadi hasilnya adalah 3,6 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 5. Pada sistem kator beban seperti tampak pada gambar, ini seperti ya. MA sama dengan MB 2 kg, massa tali dan kator dapat diabaikan, gesekan antar permukaan juga dapat diabaikan, mula-mula sistem dalam keadaan diam, berapakah jarak yang ditempuh balok B setelah bergerak 1 sekon dari keadaan diam. Oke. Jadi nanti ini B-nya turun, nanti A-nya juga ikut bergerak begitu ya. Ini saya gambar dulu gaya-gaya yang bekerja. Pada B adalah WB, ada juga tegangan tali, saya sebut T2 di sini, tegangan tali sini T1. Tegangannya nggak sama ya, karena di sini dipisahkan katrol, talinya tidak sama, jadi tegangannya tidak sama. Nah, untuk sistem kator beban seperti ini berlaku juga bahwa percepatan A itu 2 kali percepatan B. Karena yang B ini sebenarnya ditopang 2 tali. Jadi kalau A bergeser ke sana 1 meter, B-nya setengah meter.
Jadi percepatan A itu lebih besar daripada B. Jadi AA 2 kali AB ya. Perbandingannya 2:1. Seperti tadi ya. Tinjau balok A. Nah, berlaku sigma F MA kali AA. Jadi sigma F-nya itu adalah T1. T1 saja kan. Nah, sedangkan MA-nya adalah 2 dalam soal. AA adalah 2 kali AB. Jadi T1 4 AB. Saya sebut persamaan 2. Nah, tinjau balok B sekarang. B ini bergerak turun. Berarti sigma F-nya WB min T2. WB min T2 MB AB ya saya biarkan aja. WB-nya 20 karena masanya kan 2 ya. Min T2 sama dengan 2 AB. Nah, ini saya sebut persamaan 3. Nah, tinjau katrolnya sekarang ya, katrol ya. Maksudnya katrol yang ini. Katrol yang ini ya. Katrol yang ikut bergerak ini. Jadi pada katrol bekerja kayak apa? T2, T1, T1 yang artinya berlawanan dengan gerak ini ya, gerak B. Jadi kalau begitu sigma F-nya itu adalah T2 dikurangi 2T1 sama dengan massa katrol kan 0 diabaikan masanya ya. Jadi kali percepatan katrol ya, akhirnya ruas kanannya 0 ini. Kalau ini 0 berarti T2 sama dengan 2 kali T1. Saya sebut persamaan 4. Nah, dari persamaan 2, 3, 4 saya substitusi aja. T2-nya itu kan 20 dikurangi 2AB dari persamaan 3 ini ya. Terus T1-nya ini 4AB. Nantinya saya dapatkan seperti ini, 8AB ruas kanan, 20 berarti 10AB, berarti AB-nya dapat 2 meter per sekon kuadrat. Tapi yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh balok B setelah bergerak 1 sekon dari keadaan diam. Nah, karena balok B itu bergerak lurus berubah beraturan, maka akan berlaku SB VOT plus setengah AT kuadrat. Jadi VO-nya 0 ya, T-nya 1. Nah, AB-nya sudah ketemu 2 tadi, T-nya 1, saya masukkan, hasilnya adalah 1 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Physics is very easy and fun.